Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, tiba waktunya kami mau mendengar firman sebagai puncak ibadah ini, supaya kami boleh dilengkapi dengan kebenaran firman yang mengajar kami, membukakan pengertian kami, apa yang harusnya kami mengerti dan lakukan dalam hidup kami. Berkatilah ya Bapa, kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu dan menolong kami semua untuk dipersatukan dalam kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Injil Markus, pasalnya yang ke-13, pasal 10, ayat 13 sampai ayat 16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian bacaan firman. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema kita hari ini adalah menghargai anak-anak. Kita tahu bahwa seringkali gereja yang tidak menerima baptisan anak, ya, memakai ayat ini, ya. Jadi saudara, memang ada sebagian gereja yang mengakunya Protestan, tapi mereka tidak terima baptisan anak, ya, hanya terima baptisan dewasa. Lalu banyak sekali gereja non-Protestan pasti tidak menerima baptisan anak. Mereka yang tidak terima baptisan anak ini kebanyakan adalah gereja-gereja yang baptisannya selam. Ya, baptisannya selam. Tapi mereka bingung, sudah. Bingungnya kenapa? Kalau anak-anak tidak dibaptis, gimana dengan anak-anak sekolah minggu mereka? Gimana dengan anak-anak jemaat? Lalu mereka putar otak cari ayat yang bisa sesuai dengan apa yang menjadi pengertian mereka. Lalu mereka bikin satu acara sendiri, yaitu namanya penyerahan anak. Ya. Nah, ayat inilah yang dipakai oleh mereka untuk mengatakan, nih penyerahan anak. Saudara, orang yang punya pengertian sendiri, lalu membawa pengertian itu dimasukkan ke dalam Alkitab, dicari-cari ayat Alkitab yang sesuai dengan pengertiannya, itu sering terjadi. Dan itulah, maaf saya sebutkan, yang dilakukan oleh setan pada waktu mencobai Yesus. Setan ambil satu ayat, kasih tahu ke Yesus. Ya, kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari bumbungan bait Allah. Kan firman Tuhan mengatakan,
malaikat akan diutus oleh Tuhan menatang kakimu sehingga tidak terantuk oleh batu. Nah, sering begitu. Saudara, kalau saudara membaca konteks Alkitab dengan baik, ayat ini bukan upacara. Bukan. Kalau namanya upacara, mari kita lihat. Yesus dibawa ke bait Allah, disunat pada hari ke-8. Lukas pasal yang pertama atau kedua, ya. Itu jelas. Itu upacara sunat di bait Allah. Lalu Yesus usia 12 tahun dibawa oleh orang tuanya Paskah pada waktu itu. Untuk apa? Menjalani tanda petik sidi bahwa dia adalah anak Taurat. Jelas acara Paskah, upacara Paskah. Yang ketiga, pada waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid, Kisah Rasul pasal 2, terjadinya di mana? Yerusalem. Hari apa? Hari Pentakosta. Dan disebutkan di Kisah Rasul pasal 2 itu, pada waktu itu hari Pentakosta, banyak orang Yahudi yang datang dari seluruh penjuru dunia ke Yerusalem. Dan Roh Kudus turun pada waktu itu, murid-murid berkumpul di satu ruangan yang tertutup. Lalu Roh Kudus turun atas mereka. Jelas itu upacara. Betul kan? Ini upacara bukan? Bukan upacara. Ini kejadian adalah Yesus sedang mengajar, lalu tiba-tiba ada orang-orang membawa anak-anak untuk diserah, tanda petik, untuk dibawa kepada Yesus supaya Yesus memberkati mereka. Mereka nanti ngomong untuk diserahkan kepada Yesus. Tidak ada upacara penyerahan. Itulah sudah gereja yang mengambil pemahamannya sendiri, memasukkannya ke dalam Alkitab. Itu tidak bertanggung jawab. Harusnya saudara dan saya itu adalah apa? Menggali maksud Alkitab. Sehingga kita tidak memaksakan pengertian kita kepada ayat Alkitab. Baru di situ namanya apa? Kita mendengar Tuhan berbicara, kita mengerti firman Tuhan dengan tepat. Sekarang banyak terjadi, apalagi YouTube, waduh khotbah-khotbah enggak karuan. Karena itulah saudara tadi disebutkan oleh liturgos, kita bukan hanya mencari bagi anak-anak kita sekolah-sekolah yang baik, tapi seharusnya kita juga mencari gereja-gereja yang baik. Bukan sekedar gereja-gereja yang pokoknya datang. Tapi ajarannya ngawur ke sana kemari. Tidak bertumbuh iman anak-anak kita. Nggak akan bertumbuh. Karena apa? Pengertiannya akan melenceng. Sebab itulah saudara, orang-orang yang sudah menolak baptisan anak, mereka kebingungan. Gimana ini dengan anak-anak kita? Anak-anak kan belum bisa percaya. Nanti saya akan jelaskan di sini. Saudara, karena mereka kebingungan, mereka cari ayat Alkitab. Nah, ayat inilah yang dipakai sama mereka untuk mengatakan ini upacara penyerahan anak. Padahal kalau saudara lihat itu bukan upacara penyerahan anak. Nggak ada upacaranya. Itu kejadian yang apa? Yang normal, betul kan? Kejadian yang natural. Di mana ada orang tua ingin membawa anak-anaknya diberkati oleh Yesus, itu saja. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah kita memahami Alkitab jangan sembarangan. Itu namanya apa? Kita pemahaman kita yang masuk ke dalam Alkitab itu salah, ya. Akhirnya kita tidak lagi belajar Alkitab. Alkitab cuma kita baca, pemahaman kita masa ini berarti sesuai firman Tuhan. Nah, saudara kita pakai ayat Alkitab hanya untuk membenarkan diri sendiri. Itu bahaya.
itu bukan orang percaya. Itu sama dengan ahli Taurat, itu sama dengan orang Farisi yang memakai ayat Alkitab untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara, seharusnya ayat ini dilihat dengan apa? Karena itu saya beri judul menghargai anak-anak. Bagaimana Tuhan memandang anak-anak dan bagaimana Tuhan mengatakan sikap hati anak-anak itu terhadap Tuhan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah mari kita betul-betul melihat dengan tepat apa yang Tuhan mau katakan kepada kita sekalian. Mengapa saudara dan saya harus menghargai anak-anak seperti Tuhan Yesus? Yang pertama, karena anak-anak membutuhkan anugerah. Saudara, kehidupan pelayanan Yesus sangat sibuk sekali. Karena itulah disinilah kita melihat sepertinya tersisipi suatu kejadian. Bagaimana anak-anak dibawa kepada Yesus. Kenapa bisa begitu? Oleh karena dalam budaya Yahudi mereka kurang menghargai anak-anak, termasuk wanita. Kayak itulah saudara, orang kalau membaca Alkitab, aduh kadangkala wanita itu enggak dihargai. Sembarangan aja, ya bisa diperlakukan sembarangan, ya. Bahkan apalagi anak-anak, ya. Kalau orang-orang membaca Alkitab dengan teliti, dia akan lihat itu. Tapi ingat kembali lagi, kita jangan bandingkan budaya kita sekarang dengan budaya masa lampau di Alkitab, ya. Karena itu kita harus mengerti budaya Alkitab itu pada waktu itu seperti apa. Sehingga dari situ kita bisa gali apa sebetulnya pengertian yang sebenarnya, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kurang menghargai anak-anak, ya. Tetapi kalau saudara memperhatikan dengan baik, kita lihat Yesus sangat menyambut kedatangan anak-anak itu. Kenapa? Oleh karena mereka juga membutuhkan anugerah Tuhan sebagai orang berdosa. Seperti perkataan firman Tuhan, sejak dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Itu kata-kata Mazmur, pengakuan dosa dari Daud ketika dia berdosa, berbuat dosa, berzinah, ya, dengan Batsyeba. Lalu dia ditegur oleh Nabi Nathan. Lalu dia menyesalinya dan keluarlah Mazmur dari hasil perenungannya bahwa sejak dalam kandungan ibuku aku sudah berdosa. Hapuskanlah dosaku Tuhan, tahirkanlah aku. Saudara bisa itu baca di dalam Mazmur. Sebab itulah saudara, anak kecil membutuhkan anugerah karena dia pun orang berdosa. Mengapa Tuhan menghargai anak-anak? Karena Tuhan juga melihat itu. Bukankah di dalam catatan Injil berulang kali orang tua berseru kepada Tuhan Yesus untuk menolong menyembuhkan anaknya. Ada yang sakit ayan, ada yang kerasukan setan, ada anak yang sudah mati. Lalu Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus bangkitkan. Berulang kali itu terjadi. Nah, kembali lagi saudara. Orang yang mengatakan, oh enggak perlu, enggak bisa baptisan anak. Anak kan belum bisa percaya Tuhan. Hanya orang tua yang bisa percaya Tuhan. Saudara, saya kembali lagi bertanya kepada saudara. Kalau kita setia kepada ajaran Alkitab, iman berasal dari anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Iman itu pemberian Allah. Kenapa pemberian Allah? Iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Allah. Jadi iman itu dari Tuhan. Siapa bilang iman itu dari diri kita? Tidak ada. Tidak ada. Kalau iman itu dari diri kita, itu bahaya. Berarti kita ada andil
dalam keselamatan kita. Tidak ada. Alkitab mengatakan 100% keselamatan itu karya Tuhan. Kalau keselamatan itu 99% karya Tuhan, 1% karya kita, itu sudah bukan lagi anugerah. Itu jelas. Jadi saudara, kata siapa anak kecil tidak bisa percaya Tuhan? Di dalam beberapa kasus di dalam Alkitab, justru orang-orang dewasa yang penuh kekhawatiran dan mereka tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan. Justru anak kecil lah yang memberi kepada Tuhan, termasuk 5 roti dan 2 ikan. Saudara, anak-anak kecil itu bisa percaya Tuhan kalau Tuhan beranugerah. Saudara, anak umur 5 tahun pun dia bisa percaya Tuhan. Bisa. Bahkan mungkin percayanya lebih murni dibandingkan kita, saudara, yang dewasa. Kita jangan meremehkan kepercayaan anak-anak. Sampai Tuhan katakan juga, iman sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Betul kan? Nah, siapa yang tahu iman seseorang? Saya tidak pernah tahu iman si A, iman si B, iman si C seperti apa. Tapi Tuhan tahu iman seseorang. Kita jangan tanda petik sok pinter, sudah seolah-olah tahu iman. Tidak tahu. Bahkan kadang-kala kita sendiri pun bisa tanya, Tuhan seberapa kuat sih saya untuk ikut Tuhan? Kalau kita sampai bisa berkata demikian, berarti kita jujur. Kita jujur bahwa diri kita itu lemah. Bahwa diri kita itu perlu anugerah Tuhan. Bahwa kita itu perlu kekuatan dari Tuhan. Sebab itulah saudara, John Calvin mengatakan demikian. Orang digerakkan oleh panggilan suci dari Roh Kudus untuk menerima Kristus dalam keselamatannya, termasuk anak-anak kecil. Ini perkataan John Calvin. Sehingga saudara, mengapa reformasi Protestan pada waktu itu tetap tanda petik melanjutkan tradisi yang waktu itu sudah terjadi dalam gereja Roma Katolik, baptisan terhadap anak-anak. Ya, karena baptisan anak itu dasarnya adalah anugerah Tuhan. Bukan apa? Bukan manusia, bukan peranan manusia. Tidak. Yesus sendiri di usia 8 tahun itu disunat kok saudara. 8 hari. 8 hari masih bayi, masih 1 minggu lebih 1 hari itu disunat. Tandanya apa? Tandanya orang tua itu menyadari bahwa dengan disunat tanda anugerah Tuhan. Kiranya anak kecil ini pun masuk dalam anugerah Tuhan sebagai umat Tuhan. Itulah mengapa kita baptisan anak. Sehingga saudara, orang tuanya menyadari dengan sepenuhnya bahwa anaknya perlu anugerah Tuhan. Mari kita lihat sebuah gambar saudara yang saya masukkan dalam IG saya pada hari kemarin. Saudara, gambar ini adalah telur ya, sebutir telur yang pecah ya dan kelihatan bersinar dari dalam. Tapi ada kata-kata yang menarik. Jika sebutir telur itu pecah oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan itu selesai. Ya, saudara punya telur 1 butir, saudara pecah dari luar, di penggorengan jadilah telur mata sapi. Kehidupan habis. Hidup itu hanya bagi kita yang masih hidup ya. Kita makan mata sapi itu ya. Ataupun jadi telur orak-arik gitu ya. Tapi kalau pecahnya telur itu dari dalam, berarti kehidupan itu dimulai. Great things always begin from inside. Hal-hal besar selalu dimulai dari dalam.
Saudara mau paksakan anak saudara, paksakan belajar ini, belajar itu. Tapi kalau anak itu tidak punya minat pada dirinya sendiri, saudara mau kasih guru yang paling baik, yang paling tokcer, yang paling pinter, tetap kok. Ya seperti itu. Ya. Apalagi saudara berangan-angan misalnya anak kita menjadi pianis terkenal di dunia, tapi dia memang bukan dari dalam dirinya sendiri, ya enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anak itu perlu anugerah Tuhan. Dan saudara, telur itu menjadi salah satu contoh bahwa kehidupan itu ada di dalam. Dan Tuhan berikan kehidupan itu dari dalam. Saudara jangan paksa pecah kehidupan itu. Ada telur jadi rami, wah kok enggak menetas-menetas ya, nih gua pecahin saja. Saudara mau begitu? Ya. Nanti jadi apa? Prematur, ya, prematur. Dan apakah itik itu, anak ayam itu punya kemampuan untuk hidup? Tanda tanya. Tapi biarlah itu pecah dari dalam. Nanti itu akan menjadi kehidupan di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah di dalam hal ini kita melihat Yesus kenapa menerima anak ini. Oleh karena Yesus tahu, karena Yesus juga mau bahwa anak-anak itu juga menerima anugerah Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi yang kurang menghargai anak-anak, yang kurang menghargai wanita juga. Karena itulah berulang kali Tuhan Yesus menghargai wanita-wanita, ya, perempuan-perempuan yang datang kepadanya. Dan Tuhan juga menghargai anak-anak yang datang kepadanya. Jadi kalau saudara sudah tahu konteksnya, baru di situ saudara tahu. Oh itulah maksud sebenarnya. Bahwa Yesus sangat menghargai karena mereka juga adalah manusia-manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi yang menurut gambar dan rupa Allah bukan hanya laki-laki. Wanita juga dicipta menurut gambar Allah. Anak-anak kecil pun, keturunan Adam dan Hawa pun disebutkan dalam kitab Kejadian. Ya, Kain, Habil, lalu Set, dikatakan anak-anak yang sesuai dengan gambar Allah, disebutkan itu dalam kitab Kejadian. Jadi saudara, kalau saudara membaca Alkitab, kalau saudara tahu semua saling hubungannya, wah saudara, itu baru pengertian yang utuh namanya, komprehensif, terintegrasi satu dengan lain. Ya. Jadi bukan seperti puzzle gitu ya, yang ada yang kehilangan sana sini. Tidak, tapi pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi di dalamnya. Sehingga saudara, pemahaman kita adalah pemahaman yang utuh, dan seperti itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, anak-anaknya, ya, umatnya. Sehingga saudara, walaupun memang kenyataan ini banyak gereja, banyak aliran, banyak denominasi, mereka kemudian ngotot-ngototan. Saudara, mengapa sampai ada gereja yang menolak baptisan anak? Setelah reformasi saudara, lalu orang-orang yang mau ikut reformasi itu melihat Martin Luther, melihat John Calvin, ajaran-ajarannya. Loh, ternyata baptisan anak masih dilakukan. Mereka marah. Itulah yang disebut dengan Anabaptis. Itu yang pertama kali muncul. Golongan yang bernama Anabaptis itu tidak terima anak-anak dibaptis. Tidak bisa. Anak-anak belum bisa percaya Tuhan. Dan ngapain kita melanjutkan tradisi Roma Katolik? Tidak boleh. Saudara, kita mengikuti tradisinya adalah berdasarkan firman Tuhan. Bukan tradisi manusia, tapi berdasarkan firman Tuhan. Nah, golongan Anabaptis ini yang akhirnya melahirkan kelompok-kelompok itu nantinya. Ya, dalam catatan sejarah gereja. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dalam tradisi gereja Protestan, Reform yang mengikuti ajaran Alkitab.
Karena itulah mari kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang Alkitab katakan untuk kita. Jadi ini yang pertama, anak membutuhkan anugerah Tuhan. Yang kedua, anak membutuhkan bimbingan. Biarkan anak-anak itu datang, lalu Tuhan Yesus memeluk mereka dan memberkati mereka. Memberkati mereka. Saya memang tidak tahu apakah Yesus juga mengajar anak-anak. Ada kemungkinan sih, bisa sih Tuhan mengajar anak-anak. Karena ada anak-anak yang juga disembuhkan oleh Tuhan, ya. Walaupun kemudian itu dititipkan kepada orang tuanya, ya. Jadi dalam arti apa? Bahwa anak-anak tetap membutuhkan bimbingan. Saudara, kalau baca Alkitab dengan baik-baik, kalau bisa baca ayat sebelumnya ngomong apa, baca ayat sesudahnya ngomong apa. Baru disitulah kita tahu konteksnya. Selain juga membaca ayat-ayat yang lain. Nah, saudara, saya bisa ingat itu karena apa? Karena saya sadar Roh Kudus. Bukan karena saya pinter. Bukan. Kalau ngandalkan saya pinter, sudah, saya tidak mungkin bisa begitu. Saya sampai sekarang juga masih baca Alkitab, ya. Kayak kemarin membaca satu bagian, tiba-tiba bisa diingatkan lagi. Oh iya ya, ini hubungan dengan apa? Nah, itu karena apa? Karena Roh Tuhan yang mengingatkan saya. Ya. Bukan berdasarkan pengertian sendiri, tapi apa? Mau belajar, mau diajar. Tapi kenapa gereja saling berlawanan, saling mengikuti tradisinya masing-masing? Karena mereka mau, ini pendapatku, ini pendapatku. Kalau mau diskusi, harusnya punya kerelaan. Untuk apa? Dikoreksi. Untuk berdebat. Dalam tanda petik berdebat. Pemahamanmu tentang ini apa? Oke, baptisan itu apa? Ya, misalnya. Ya. Nah itu baru bisa jalan. Tapi pokoknya ya, yang terjadi seringkali pokoknya. Ya. Kalau pokoknya itu sudah susah. Ya sudah sana E saja kamu. Ya, dapat E. Ya, berarti fail, saudara. Ya. Nah saudara, sekali lagi. Ayat Alkitab ini kalau kita baca dengan baik-baik, bukan kebetulan. Tiba-tiba ada sekelompok orang membawa anak-anak dihadirkan, dibawa kepada Yesus. Setelah apa? Setelah Yesus berbicara tentang perceraian. Ayat 1 sampai ayat 12 saudara baca itu. Karena orang Yahudi tanya mengenai perceraian. Yang nanya itu laki-laki lagi. Ya. Tuhan, orang boleh bercerai tidak? Ya. Menceraikan istrinya, ya kan yang disebutkan gitu. Ya. Perceraian. Konteksnya adalah ketika anak-anak dibawa itu kepada Yesus setelah berbicara tentang perceraian. Saudara, anak-anak sering menjadi korban perceraian. Anak-anak sering menjadi diabaikan untuk satu perceraian. Maaf, saya terpaksa harus berbicara ini karena Alkitab berbicara ini. Saudara, perceraian bisa terjadi karena sepasang suami istri itu merasa sudah tidak cocok. Betul kan? Sebetulnya kalau kita mau jujur, memang dari awalnya sudah nggak cocok. Kenapa? Ya memang dari keluarga yang berbeda, betul kan? Pendidikannya beda, latar belakangnya beda, sosialnya beda. Ya memang pernikahan itu kan supaya jadi match, supaya jadi cocok kan. Tapi kasihan saudara, anak-anak sering menjadi korban perceraian. Karena itulah dalam kasus-kasus perceraian, siapa yang akan mendidik anak itu? Wah, kadangkala orang tua bisa rebutan. Papanya ngomong, oh kan mamanya gak bisa kerja, papanya yang kerja, jadi ikut papa. Mamanya gak mau kalah, ya kan? Kan saya juga yang sudah gendong dia dalam perut 9 bulan. Dia
tahu gitu ya. Anaknya seperti apa? Sudah ribut lah, macam-macam alasannya. Saya tidak mungkin ceramah ini saudara, ya biar nanti dibawakan kepada orang yang lebih bisa dalam satu konsentrasi khusus ya. Nanti kemudian nanti coba lihat, coba anak itu pilih siapa? Saudara kalau menyerahkan kepada anak pilih siapa? Itu pun juga salah, serba salah. Nanti kalau anaknya pilih mamanya, nanti mamanya, tuh lihat anaknya mau ikut gue toh. Coba kalau anaknya mau ikut papa, gimana? Papanya, tuh rasain lo, anaknya mau ikut aku lo. Jadi yang dimenangkan siapa? Ego kita. Ego kita, sudah yang dimenangkan. Kita ndak mau kasih anak, oke. Nak sekarang kamu pilih ya, misalnya ditaruh di pengadilan. Kalau anak yang pinter mau mendamaikan orang tuanya, boleh enggak saya tidak pilih papa dan mama, saya pilih dua-duanya, pilih papa dan mama. Wah itu kan bagus kan. Tapi kadangkala anak itu kasihan sudah, tidak boleh memilih dua-duanya, tapi harus memilih salah satu. Tapi walaupun kita sadar sudah tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya sadar. Tidak ada yang sempurna. Kalaupun ada keluarga seolah-olah masih ada papa dan mama. Papa mama itu pun juga tidak sempurna. Saya sadar. Saya sendiri juga tidak sempurna sebagai papa dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Istri saya pun tidak sempurna dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tetapi setidaknya ada satu kemauan bahwa anak-anak itu butuh bimbingan. Seperti saudara, Shema Israel, hai Israel dengarlah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan ajarkanlah kepada anak-anakmu pada waktu pagi, pada waktu petang, setiap kali kamu bangun ataupun berdiri ataupun berjalan, kepada anak-anakmu akan hukum-hukum Tuhan. Itu Shema Israel, Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saudara, jadi Tuhan itu sebetulnya kalau baca Alkitab dengan baik, itu sudah merancang bahwa orang tua itu, papa dan mama itu akan membimbing anaknya di dalam hukum Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Satu hari saudara, Aristoteles, filsuf yang terkenal itu, besar itu, karena muridnya juga banyak, pengikutnya banyak, didatangi seorang ibu muda. Lalu berkata, kapan guru saya harus memulai anak saya dididik, mulai dilatih? Aristoteles bertanya, berapa usia anakmu sekarang? 5 tahun. Jawab Aristoteles apa saudara? Cepat pulang. Kau sudah terlambat 5 tahun. Mungkin dari sini saudara, filosofi pendidikan menyadari bahwa usia dini anak-anak itu perlu sampai 5 tahun. Disitulah ditanamkan dasar-dasar. Memang saya belum menyelidiki saudara, filsafat pendidikan itu apakah mengikuti Aristoteles ini. Saya belum menyelidiki, tapi ini hanya perkiraan saya. Itulah mengapa di Indonesia sudah ada pendidikan anak usia dini, PAUD. Ya. Mengapa di dalam Alkitab sudah Musa pada waktu itu dilahirkan tapi dalam perintah situasi, perintah dari Firaun supaya anak laki-laki orang Ibrani semuanya dibunuh. Tapi karena anak ini kelihatan cakep, bagus, aduh kasihan. Maka anak ini kemudian ditaruh di mana setelah berapa hari gitu ya. Karena tidak mungkin disimpan terus, saudara, pasti akan nangis, saudara. Ya,
kedengeran nanti suara ini bayi laki-laki. Wah, akhirnya ketika tahu waktunya permaisuri Firaun itu sedang tanda petik ya mandi atau sedang bermain-main di Sungai Nil, maka anak ini ditaruh di keranjang, di tanda petik dihanyutkan supaya apa? Diterima oleh putri Firaun. Wah, ini bayi Ibrani, tahu dia. Tapi sudah dia pasti tergerak oleh belas kasihan. Pasti ada campur tangan ilahi. Akhirnya putri Firaun itu kasihkan kepada Ibrani, orang Ibrani, supaya dia bisa disusui sampai nanti waktunya bisa disapih. Situ sudah dari dini. Akhirnya Musa menjadi orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya ingat siapa? Hana yang nangis-nangis karena suaminya punya istri yang lain ya di madu. Istri yang lain punya anak, Hana tidak punya anak. Dia nangis-nangis minta belas kasihan Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih Samuel. Ketika sudah dikasih, dia berjanji serahkan pada Tuhan. Tapi sebelum serahkan kepada Imam Eli, dia berkata, ya, saya akan didik asuh anak ini dulu. Nanti kalau sudah selesai disapih, aku serahkan untuk Tuhan. Jadi jelas sudah, orang Ibrani mengerti, orang Yahudi mengerti. Dari kecil itu pendidikan yang sangat penting, pendidikan dini yang sangat penting. Sudah kita lihat anak kecil, pas di belakang kita itu ada anak kecil. Namanya Cia-Cia. Memang lihat anak kecil senang, ya, waduh lucu, seolah-olah membuat orang tua nggak stres. Tapi sudah merawat, mendidik, kita cuma ngelihat sebentar senang-senang stres hilang. Tapi kita tidak tahu mamanya stres-stresan sudah. Perjuangannya luar biasa. Seorang ibu sudah dilatih 9 bulan untuk menggendong bayinya dalam kandungan. Satu ketahanan yang luar biasa. Beda dengan kita laki-laki, gak tahanan, gak sabaran, betul kan? Saudara, sebetulnya anak itu membutuhkan dua-duanya. Bukan membutuhkan salah satu. Seperti janji Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia firman Tuhan yang kau ajarkan kepada anak-anakmu. Saudara, jangan kita mengira anak kecil itu belum tahu apa-apa. Memang karena dia belum bisa bicara sehingga seolah-olah belum tahu apa-apa. Kita tidak tahu dia berkonsep apa tentang kita, betul kan? Kita nggak tahu. Memang betul karena dia belum bisa bicara, belum bisa mengungkapkan seluruh isi hatinya, pikirannya. Tapi saya percaya anak kecil itu sudah bisa berpikir, dia sudah bisa berespon. Yaitu waktu anak kami di dalam kandungan, kami sudah beri nama, saya sebut namanya waktu di dalam kandungan. Berulang kali. Ya, yang sering memang yang laki ya, yang Kevin, yuk berdoa ya supaya Tuhan pimpin. Ya, itu bisa berespon. Ya, seperti Yohanes Pembaptis dalam kandungan mamanya, ya Elizabeth, mendengar suara Maria, bayi dalam kandungan itu melonjak kegirangan. Saudara, karena itulah ketika anak itu lahir, saya udah beri nama Kevin. Ya, lahir sudah dibersihin semua, digendong, nangis-nangis, saya sebut Kevin. Langsung dia diam dan cari suara itu. Berespon, tahu kok. Dia sudah kenal suara itu.
Kita nganggapnya aduh gak tahu apa-apa. Kita sudah berlaku sombong sudah terhadap anak kecil. Tuhan kita tidak demikian. Wah murid-murid ganggu saja, ganggu pekerjaan Tuhan. Ganggu ini orang-orang mau mendengar ajaran Tuhan. Tuhan akhirnya juga marah kepada murid-murid. Biarkan anak-anak itu datang. Karena apa? Karena ya budaya Yahudi yang meremehkan anak-anak. Saudara kalau tahu saudara, di bait Allah itu sampai disekat-sekat. Di ruangan dekat ruangan kudus itu hanya laki-laki Yahudi. Lalu di kelompok yang kedua di luaran itu wanita-wanita. Setelah itu yang paling luar itu orang non-Yahudi yang beragama Yahudi. Sampai begitunya. Itu kemarin dalam khotbah saya kan, anak-anak waktu Yesus umur 12 tahun dibawa ke bait Allah. Lalu akhirnya orang tuanya tanpa pengetahuannya sudah jalan sama-sama, mungkin rombongan sama-sama dari Nazaret mau pulang ke Nazaret. Loh sudah 3 hari, kemana Yesus, kemana Yesus, dicari-cari nggak ada. Wah mereka hanya balik kembali ke Yerusalem. Oh ternyata sedang bertanya jawab dengan alim ulama. Nah anak-anak ditaruh di mana ya kalau bait Allah itu? Ya kemungkinan bersama dengan ibunya. Kemungkinan. Atau dalam upacara penyerahan, diteguhkan sebagai anak Taurat. Mungkin kemudian mereka maju ke depan karena anak laki-laki. Anak laki-laki tanda petik lebih istimewa dibandingkan anak perempuan. Sampai begitu sudah tradisi dibuat sedemikian. Tapi kalau membaca latar belakang Yahudi ada beberapa kali sebetulnya wanita-wanita pun boleh belajar hukum Taurat. Di sinagoge rumah sembahyang pun wanita-wanita pun juga bisa bersama-sama duduk walaupun agak terpisah. Mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya itulah tradisi. Karena itulah mengapa saudara kita di mimbar ini pernah dikatakan, ingat tradisi yang bertolak belakang dengan ajaran firman Tuhan jangan diikuti. Jangan diikuti. Kita harus ikut firman Tuhan. Hormati orang tuamu, hormati. Tapi hormat pada waktu hidup. Bukan pada waktu sudah mati dihormati, kasih makanan-makanan. Tidak makan, yang makan orang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah seperti janji Tuhan sampai Paulus mengingat, aku bersyukur untuk imanmu Timotius, imanmu yang bermula dari nenekmu Lois, yang kemudian boleh diturunkan tanda petik, saudara, karena iman sebetulnya nggak bisa diturunkan, tapi ajarannya memang bisa diturunkan. Yang akhirnya hidup pula dalam ibumu Yunike. Dan akhirnya iman itu ada padamu Timotius. Iman yang tulus murni. Saudara, sebab itulah Amsal mengatakan anak yang diajar dari kecil tidak akan binasa, tidak akan menyimpang pada masa tuanya. Ajarlah saudara anak kita. Karena anak kita butuh bimbingan. Butuh bimbingan. Dan bimbingan itu seumur hidup. Sudah boleh dikatakan. Sampai nanti dia dewasa. Dewasa kita sudah tenang, sudah lega. Satu hari seorang laki-laki membawa anak laki-lakinya kepada James Garfield. Seorang pimpinan dari college, Hiram College. Guru, tolong Pak Garfield, anak saya ini, anak laki-laki saya, tolong kasih kursus singkat. Jangan kursus reguler, kelamaan. Anak saya ini gak bisa belajar lama-lama, maunya yang singkat-singkat supaya nanti dia bisa pandai. Kepala sekolah ini bingung sudah.
Kalau nggak mau sekolah reguler, sudah gimana mau sekolah singkat? Akhirnya dalam hikmat Tuhan, Garfield ini ngomong begini, oke, mau ngambil kursus singkat ya? Oke, tapi ini semua tergantung kamu ya. Begini aja, kamu lihat semua tanaman-tanaman yang Tuhan ciptakan. Sebuah pohon namanya pohon ek. Kalau saudara yang di Amerika pasti tahu ya. Itu butuh waktu 100 tahun menjadi pohon yang besar, tinggi, kokoh, menjulang. Dia kuat terhadap semua terpaan angin. Tapi kalau cuma hanya mau jadi labu, hanya butuh 2 bulan. Tanaman itu jadi labu. Saudara, kita mau anak kita jadi apa? Mau kursus-kursus singkat? Kursing. Mungkin secara ekonomi menguntungkan. Tapi di dalam hal pendidikan melengkapi seseorang itu tidak akan menguntungkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, anak-anak butuh bimbingan, butuh arahan yang benar. Karena saya ingat Agustinus, anak yang pintar sekali dan ibunya begitu sangat tidak bisa apa-apa lagi sudah, bofat. Karena papanya juga enggak karuan hidupnya. Dia hanya bisa menangis, tapi ibu ini saleh namanya Monica. Ya, terus berdoa. Dan ketika berdoa suatu hari di gereja, terdengar ada isak tangis dari seorang wanita. Hamba Tuhannya datang mendekat. Ya ibu, ada apa? Dia cerita, anaknya begitu pinter, tapi kehidupannya begitu bobrok. Hanya hamba Tuhan ini, pendeta ini hanya ngomong, anak yang didoakan dengan cucuran air mata tidak akan binasa. Di situ menguatkan Ibu Agustinus, menguatkan dia untuk setia terus mendoakan anaknya. Dan akhirnya, saudara, mau debat siapapun Agustinus, sudah hamba-hamba Tuhan didebat sama dia kalah, saudara. Kalah, pinter, ahli filsafat juga. Pertobatannya bukan lewat perdebatan. Satu kali sudah dia mendengar suara anak kecil. Suara anak kecil. Ambil bacalah. Mungkin juga ada anak-anak kecil yang sedang main-mainnya. Main-main apa saya tidak tahu. Ambil dan bacalah. Dia dengar suara itu. Dia mengambil Alkitab, membaca Alkitab. Roma pasal 13. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Ayo, ya, dalam percabulan, dalam perjinahan, dalam hawa nafsumu. Hiduplah sebagai di dalam terang. Ya, kenakanlah Yesus Kristus. Di situ dia bertobat. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan ingin kita menghargai anak-anak. Inilah generasi penerus. Gereja kalau sudah tidak ada anak-anak, tidak ada lagi remaja pemuda, siapa yang akan meneruskan gereja? Kita sebagai orang tua seharusnya mengerti, jangan halangi anak-anak. Sebagai orang tua pun kita harus belajar. Kita jangan anggap diri kita sudah sempurna, tidak. Tuhan masih akan mendidik kita juga. Tuhan masih akan kasih pelajaran kepada kita. Tapi semuanya harus dasarnya firman. Bukan budaya, bukan ajaran luar, bukan ajaran sekuler. Tapi firman yang menjadi landasan kita. Karena dari anak-anak pun kita bisa belajar. Ya, dan anak-anak itu tetap butuh bimbingan. Supaya anak-anak itu boleh teguh menghadapi kehidupan yang akan datang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Berkatilah firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan terus berbicara. Biarkan suara hamba-Mu berhenti, tapi biarlah suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Bapa, Engkau tahu kehidupan kami semua yang banyak kelemahan dan kekurangan. Kami sadar ya Tuhan, kami tidak mungkin bisa sempurna kalau Engkau memberikan keluarga kepada kami, bahkan anak-anak yang boleh kami didik. Kami butuh anugerah Tuhan. Kami hanya berusaha sebaik mungkin. Tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Jikalau kami menyandarkan pada anugerah Tuhan, kami tidak menjadi sombong. Kami tidak mengatakan itu karena peranan saya. Tapi kami sadar dengan penuh rendah hati karena Tuhan yang memakai kami. Sehingga anak-anak boleh kami ajar, arahkan, didik dengan baik. Bapa, ampunilah kami semua dari seluruh kelalaian kami pada masa lalu. Tapi tolong kami untuk bisa menatap masa depan. Apa yang bisa kami perbaiki, kami akan perbaiki dengan sebaik-baiknya. Dengar seluruh doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan Nyawaku Diberikan, masuki perjamuan